Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Gadun dalam sesi perkuliahan Pendidikan Pancasila. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas materi tentang ideologi kiri. Kalau dua pertemuan yang sebelumnya kita membahas ideologi kanan dan Islamisme, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ideologi kiri. Ideologi kiri meyakini bahwa kenyataan sosial tidak hanya perlu dipahami dan ditafsirkan. Hal yang lebih penting, kenyataan sosial juga harus diubah. Tesis inilah yang menjelaskan mengapa penganut ideologi kiri terus berupaya menggalang gerakan sosial dan gerakan politik dengan orientasi radikal. Radikalisme gerakan kiri bervariasi. Juga isu-isu yang mereka lancarkan sangat tergantung pada berbagai momentum politik. Di antara gerakan-gerakan kiri atau ideologi kiri, di antaranya adalah sosialisme komunitarian dan sosialisme utopian. Masyarakat bisa diubah melalui agregasi atau penghimpunan berbagai komune dan koperasi yang berupaya mewujudkan tatanan masyarakat ideal. Mereka berpretensi untuk mencontohkannya kepada dunia. Mereka diilhami oleh berbagai ideologi, termasuk ideologi agama. Bentuk-bentuk Islam dari sosialisme utopian ini misalnya muncul pada organisasi Darul Arqam. Marxisme sosialisme ilmiah. Marx merumuskan teori sejarah yang disebut dengan materialisme dialektik, yang menganggap bahwa sistem teknologi dan ekonomi menentukan hubungan-hubungan kekuasaan di dalam masyarakat. Sistem-sistem itu akan membagi masyarakat ke dalam dua golongan. Mereka yang memiliki dan menguasai alat-alat produksi, serta mereka yang dieksploitasi. Dua kelas ini saling berjuang memperebutkan alat-alat produksi itu. Hasilnya adalah terciptanya polarisasi berskala dunia antara kelas pemilik industri atau pemilik modal yang dikatakan biasanya kaum borjuis dan kelas buruh industri yang namanya biasanya dikenal dengan nama kaum proletariat. Setelah kelas proletariat menumbangkan kelas borjuasi, tidak akan ada lagi pembagian kelas seperti sebelumnya. Dan dengan cara itu umat manusia akan mampu dengan sadar mengontrol evolusinya sendiri. Perubahan sosial melalui cara-cara demokratis dalam jangka pendek diarahkan untuk menggantikan kapitalisme pemilikan pribadi atas alat produksi dengan sosialisme pemilikan sosial. Diajukannya cara demokratis untuk memenuhi kepentingan massa akan menggantikan kediktatoran demokrasi borjuis dengan kediktatoran kelas proletariat di bawah sosialisme. Gagasan mengenai pemilikan alat produksi sendiri akhirnya akan lenyap karena lenyapnya pembagian kelas, dan karena itu kebutuhan akan peranata negara sendiri juga akan hilang. Inilah tahap komunisme. Nah, itulah yang disebut dengan tahap komunisme. Salah satu
varian lain dari kegiatan yang tadi yang melalui demokrasi dan melalui anarkisme. Jadi Marxisme atau komunisme itu bisa dijalankan secara demokrasi. Kalau mereka masih lemah, itu ya biasanya kalau tahu sudah kuat maka akan dilakukan anarkis. Mereka menentang segala bentuk hubungan dominasi, termasuk dengan negara, keluarga, dan agama. Mereka juga tidak percaya pada gagasan Marxis mengenai transisi ke komunisme melalui sebuah negara sosialis. Bagi mereka ini tidak lain suatu bentuk tirani. Kaum anarkis sindikalis ini sangat spesifik dalam hal cara serikat buruh yang militan maupun tujuan menggantikan pemerintah dengan federasi organisasi-organisasi buruh industri. Di Eropa, gerakan-gerakan anarkis sering dihubungkan dengan pemikiran-pemikiran yang dirumuskan oleh Bakunin dan Kropotkin, dan di Amerika diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Emma Goldman. Leninisme Marxis sama dengan komunisme. Kelas buruh hanya bisa menjadi kelas buruh yang sadar jika dipimpin oleh sebuah partai revolusionalis Marxis-Leninisme. Partai ini harus dikendalikan dengan disiplin militer dan sentralisme demokratis. Keanggotaan partai dikontrol ketat dan semua anggota partai harus menjalankan disiplin partai. Mereka tidak boleh menentang garis-garis partai secara publik kecuali hanya melalui perdebatan internal di tingkat pengurus partai. Koran partai memainkan peranan utama untuk membentuk opini publik. Partai sendiri mempercayakan gerakannya ada organisasi-organisasi front yang bertindak seolah-olah independen, tetapi kenyataannya dikontrol oleh partai. Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia adalah salah satu contohnya. Varian lain dari sosialisme ini adalah demokrasi sosialis. Varian ini percaya bahwa untuk menuju sosialisme, partai-partai buruh bisa digunakan di dalam kerangka demokrasi parlementer. Strateginya adalah koalisi partai dan perjuangan politik dalam prosedur politik elektoral. Jadi mereka juga bisa jalan anarki, bisa juga jalan demokrasi. Nah, salah satu jalan demokrasi ya harus membentuk partai politik. Kalau masih kecil ya harus berkoalisi dengan yang lain, sehingga bisa perjuangannya itu melalui pemilu gitu ya, politik elektoral. Kaum sosialis Eropa kontemporer, Eurosocialism, menjadi contoh bagus untuk ilustrasi. Mereka bergerak melalui partai-partai sosial, demokrat, dan partai-partai buruh. Ya, sosial demokrat dan partai-partai buruh. Trotskyimisme. Leon Trotsky, salah seorang pemimpin revolusi Bolshevik dan penentang Stalinisme, berusaha membangun organisasi buruh industri untuk melawan mesin partai komunis bergaya Stalinis di Uni Soviet. Ia dibuang dari Rusia pada tahun 1929 dan dibunuh di Meksiko pada tahun 1940. Pemikiran Trotskis mirip dengan aliran Katris di Kuba. Menurut Trotsky, Rusia di bawah Stalin adalah sebuah negara buruh yang mengalami deformasi. Meskipun Rusia yang seperti itu harus dipertahankan untuk menghadapi agresi imperialis AS, tapi ia membutuhkan revolusi internal kaum proletariat dalam rangka menumbangkan kaum birokrat. Trotskyisme pada dasarnya adalah merupakan oposisi terhadap komunisme birokrat. Maoisme percaya bahwa Cina harus menjadi pemimpin revolusioner dunia ketiga untuk menghadapi imperialisme Uni Soviet dan Amerika. Kaum petani bisa menjadi tulang punggung revolusi proletariat jika dipimpin oleh Partai Komunis. Maoisme berpendapat bahwa setelah berkuasa, kaum komunis harus terlibat dalam perjuangan yang terus-menerus melalui apa yang disebut dengan revolusi kebudayaan untuk melawan elemen-elemen feodal dan burjuis di negara sosialis.
Kritik dan otokritik oleh kader-kader partai merupakan salah satu bentuk purifikasi ideologis. Skratmanisme, post-Leninisme, dan Trotskis. Varian ini menganggap bahwa komunisme di Rusia dan dunia ketiga pada kenyataannya merupakan perwujudan kapitalisme negara karena melakukan akumulasi modal yang dipaksakan oleh kelas birokratik untuk industrialisasi. Mereka beranggapan bahwa kaum revolusioner harus berjuang untuk revolusi sosialis melalui organisasi-organisasi buruh demokratis dalam rangka melawan komunisme dan kapitalisme sekaligus. Bentuk kontemporer skratmanisme muncul dalam faksi-faksi kiri yang menamakan diri sebagai kaum ketiga, termasuk di dalamnya kaum feminis, sosialisme, Leninisme, demokratis, dan lain-lain. Mereka menganggap gerakan kiri sekarang harus bergeser ke tengah untuk membela hak-hak kaum marginal, misalnya kaum gay, dan untuk memperjuangkan hak-hak sipil seperti hak aborsi. Eurokomunisme, komunisme Eropa ini sebenarnya merupakan respon terhadap nubuat-nubuat keliru yang dikemukakan oleh Stalin dan tidak terlaksananya revolusi di Barat pasca Perang Dunia Kedua. Mereka percaya bahwa kondisi di Barat memerlukan cara khusus, yakni perjuangan demokratis termasuk meluaskan koalisi anti korupsi dengan kalangan liberal dan sosialis dalam rangka menghancurkan kapitalisme dari dalam. Nah, ada aliran lagi, varian lagi ya kiri baru, ini tahun 1960-an, 1970-an. Dokumen yang disebut dengan Post-Huron Statement yang ditulis oleh Tom Hayden pada tahun 1964 dan diratifikasi sebagai pernyataan ideologis gerakan mahasiswa untuk masyarakat demokratis menandai lahirnya gerakan kiri baru di Amerika Serikat. Mereka memperkenalkan perlunya diperjuangkan demokrasi partisipatoris untuk melawan demokrasi perwakilan yang didominasi oleh elit penguasa di Barat maupun elit penguasa di masyarakat komunis otoritarian. Mereka juga menganjurkan demokrasi partisipatoris secara internal untuk menentang digunakannya disiplin dan hierarki partai. Mereka juga percaya bahwa agen-agen perubahan sosial sesungguhnya akan diperankan oleh kaum proletariat substitusi, kalangan miskin kota, gerakan kebebasan di kalangan kulit hitam, gerakan pembebasan petani dunia ketiga di Vietnam misalnya, dan gerakan-gerakan kemahasiswaan lainnya. Terbuka untuk bekerjasama dengan kaum Leninis, seraya mengabaikan divisi-divisi di kalangan sosialis komunisme lama. Mereka akhirnya tenggelam karena terlibat di dalam gerakan kiri lama. Hampir setiap negara di dunia mempunyai organisasi kiri baru, antara lain sekitar tahun 1965 sampai 1970. Varian-varian baru khususnya yang berkembang di Amerika dari sosialisme ini ada yang namanya demokrasi radikal, ada marxisme demokratis, ada sosialisme libertarian, ada sosialisme pasar, ada feminisme Marx, ada feminisme sosialis. Apa itu demokrasi liberal? Demokrasi radikal, mereka memfokuskan diri untuk membongkar semua bentuk dominasi. Prinsip etis apa yang mendasari seluruh gerakan yang begitu beragam ini dianggap kiri adalah kepercayaan mereka pada demokrasi, kebebasan, bersamaan, dan solidaritas harus diperluas ke segenap lingkungan kehidupan, termasuk ras, gender, lingkungan sosial, politik, sipil, dan ekonomi. Demokrasi liberal, dalam pengertian ini, demokrasi liberal telah mentransendensikan marxisme. Mereka memasukkan wawasan-wawasan analisis marxisme, seraya menolak penegasan bahwa ekonomi dan kelas adalah bentuk-bentuk dominasi yang paling mendasar. Tetapi mereka akhirnya hanya mengangkat elemen persamaan di atas elemen-elemen lainnya, seperti kebebasan sipil dan pemilihan. Marxisme demokratis, mereka menganggap negara sebagai ajang otonom yang bisa dipertarungkan di kalangan kelas buruh yang terorganisir dan sadar diri melalui sebuah partai politik yang terbuka dan inklusif. Misalnya Partai Demokratis Kiri atau Partai Ketiga untuk konteks Amerika, serta gerakan buruh radikal.
Dipengaruhi oleh tokoh Marxis Italia, Antonio Gramsci, mereka percaya bahwa kaum sosialis harus berebut hegemoni ideologis dari kelas yang berkuasa dan sekaligus menegakkan hegemoni radikal. Aliran sosialisme libertarian adalah merupakan varian Marxisme demokratis bagi mereka. Negara tetap merupakan sebuah problem besar seperti halnya kapitalisme. Karena itu kontrol dari kalangan akar rumput demokratis melalui cara-cara seperti kerjasama adalah lebih mungkin untuk proyek-proyek nasionalisasi atau perluasan otoritas negara. Sayap yang lebih liberal dari kalangan sosialis demokratis dan kelompok-kelompok sosialis lainnya memunculkan versi yang lebih lunak ketimbang varian sosialisme libertarian ini. Di pihak lain, mereka yang mengadakan koalisi dengan sejumlah kolekte anarkis membentuk orientasi yang lebih radikal dibandingkan orientasi kaum sosialis libertarian. Sosialis pasar, mereka menganggap negara tidak mampu melakukan perencanaan untuk segala hal. Dan karena itu, pasar bisa digunakan secara efektif melalui kebijakan publik yang lebih demokratis untuk tujuan-tujuan sosial, seperti produktivitas. Varian ini jelas merupakan sayap yang lebih moderat, kurang utopis dari kelompok-kelompok sosialis demokratis. Feminisme Marxis, varian dari gerakan feminis ini meyakini bahwa kaum perempuan pertama-tama ditindas oleh kapitalisme. Sebagai buruh, mereka percaya bahwa kelas lebih primer dibandingkan gender sebagai pembelahan sosial. Mereka percaya bahwa revolusi sosialis akan membebaskan perempuan. Feminisme sosialis, mereka percaya bahwa kapitalisme dan patriarki sebagai sistem-sistem kekuasaan ganda yang otonom cenderung menindas perempuan. Sosialisme sendiri belum dan tidak ingin membebaskan perempuan. Pengaruh-pengaruh paralel dari kapitalisme dan patriarki tercermin dalam feminisme kemiskinan. Meskipun banyak organisasi feminis telah menjelma menjadi gerakan kelas yang sadar diri, tetapi mereka belum banyak yang menampilkan analisis atas sistem ganda kapitalisme patriarki itu dalam politik. Beberapa varian feminis non-kiri, diantaranya ada feminisme lesbian, feminisme radikal, sosialisme hitam, marxisme hitam, dan pan-afrikanisme. Feminisme lesbian berasumsi bahwa perempuan ditindas baik oleh patriarki maupun oleh heteroseksualitas yang sosial dikonstruksi secara sosial. Lesbianisme dan separatisme gender merupakan salah satunya cara untuk membebaskan kaum perempuan. Feminis radikal, mereka menganggap perempuan tertindas oleh sistem patriarki. Gender lebih primer daripada kelas. Feminisme liberal, perempuan ditindas karena mereka tidak memiliki hak yang sama, peluang yang sama dengan laki-laki dalam hal masyarakat yang demokratis. Sosialisme hitam, kapitalisme secara relatif otonom dari tetapi tetap terkait dengan imperialisme barat. Eksploitasi atas rakyat dunia ketiga dan rasisme. Sosialisme demokratis tidak hendak menghapuskan hubungan-hubungan yang opresif antara negara bangsa dan kelompok-kelompok etnis, tetapi hanya melunakannya. Rasisme seperti halnya kapitalisme bukan saja merupakan tabir untuk kemajuan kaum minoritas, tapi juga akan menyebabkan seluruh struktur masyarakat bergerak ke arah ketidakmerataan. Penyebabnya adalah rasisme struktural. Marxisme hitam, pembagian etnis atau rasial berasal dari eksploitasi ekonomi dan selalu digunakan oleh kelas yang berkuasa untuk membedakan kelas buruh. Sosialisme dianggap akan menghapus rasisme. Banyak varian sosialisme secara implisit memperlakukan ras sebagai kategori sekunder ketimbang kelas. Pan-Afrikanisme, bangsa-bangsa Eropa baik sosialis maupun kapitalis secara global menindas bangsa-bangsa Afrika. Dan bangsa Afrika dimanapun harus berjuang untuk persatuan dan kebebasan. Dan baru kemudian untuk sosialisme. Nah, beberapa varian politik kulit berwarna non-kiri, ada nasionalisme hitam, ada anarkisme hitam, dan ada
asimilasionalisme, dan hak-hak sipil. Nasionalis hitam adalah kaum kulit hitam di Amerika Serikat, adalah bangsa tertindas dan harus berjuang untuk terciptanya masyarakat dan ekonomi yang terpisah. Anarkisme merupakan varian dari nasionalisme hitam yang lebih radikal dan menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Mereka menginginkan revolusi hitam. Asimilasionisme dan hak-hak sipil umumnya dikaitkan dengan asimilasionalisme. Kaum hitam tertindas oleh perilaku dan peranata hukum yang bersifat rasis. Tujuan gerak ini adalah menghapuskan diskriminasi agar setiap orang diperlakukan sama di depan hukum. Ekososialisme, menurut mereka, proteksi ekologis memerlukan kontrol demokratis terhadap alat produksi. Meskipun industrialisme sendiri harus direformasi dan bukan sekedar disosialisasikan. Mereka mengakui bahwa masalah ekologi relatif bersifat otonom dari kelas, negara, gender, dan ras. Mereka mengajukan pengurangan hari kerja, ekonomi berkelanjutan, tambah pertumbuhan, demokrasi partisipatoris, koperasi, dan terkuatnya lembaga-lembaga transnasional. Nah, mari kita selanjutnya membahas ideologi kiri pasca reformasi di Indonesia. Ideologi kiri pasca reformasi ada kiri radikal, ada kiri moderat, ada dinamika baru politik kiri, ada penggalangan isu-isu anti neolib, eksperimen gerakan sosial baru dan gerakan politik baru, kiblat gerakan kiri, dan masalah hukum. Kiri radikal, ideologi kiri mempunyai banyak varian. Bahkan pada jenis ideologi kiri radikal masih terdapat sejumlah varian. Untuk di Indonesia, ada jenis varian kiri radikal yang mengemuka. Pertama, varian-varian anarkis-marxisme. Apakah itu Leninis, Maois, anarko-sindikalisme. Yang kedua, ada populisme kiri. Varian-varian anarkis-marxisme, wacana marxis radikal sebenarnya tidak percaya pada demokrasi. Karena demokrasi pada dasarnya hanya menguntungkan kaum kapitalis liberal. Mereka menginginkan mobilisasi politik kelompok-kelompok tertindas, khususnya buruh dan petani, ke dalam unit-unit gerakan sosial politik proletariat, industri, dan proletariat agraris. Mengenai relevansinya dengan era sekarang, mereka berpandangan bahwa marxisme sebagai gerakan dan doktrin politik akan selalu relevan sepanjang kapitalisme tetap menjadi persoalan. Salah satu perbedaan penting antara Leninis dan Maois adalah doktrin mengenai perjuangan. Lenin memandang perjuangan kaum proletariat harus dengan kekerasan merebut kekuasaan dan dilakukan di negara yang kekuasaan kapitalisme lemah, maka elemen kaum proletariat industri sangat penting. Hal berbeda dengan Marx yang juga memandang kekuatan kaum proletariat industri sebagai kekuatan utama. Marx beranggapan bahwa Partai Komunis seharusnya terlebih dahulu memperoleh kekuasaan di negara dengan kapitalisme yang paling berkembang. Doktrin Mao mengajarkan perjuangan itu terlebih dahulu harus dilakukan di negara dengan kapitalis yang paling berkembang. Revolusi berdarah harus dimulai dari wilayah perdesaan yang termiskin. Kemudian dengan metode pasukan gerilya baru mengepung kota dan akhirnya mereka merebut serta kekuasaan negara. Itu sebabnya dalam doktrin Maois, kaum proletariat agrarian dipandang menjadi elemen utama gerakan komunisme. Nampaknya Partai Komunis Indonesia itu ya waktu dalam praktek untuk berkekuasaan itu mempraktekkan Maois ini. Karena perkembangan masyarakat sedemikian kompleks, bahkan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, maka tidak terhindarkan terjadinya usaha-usaha revisionis, termasuk pada gerakan kiri di Indonesia. Namun di kalangan kaum kiri, usaha-usaha untuk menyatukan aliran-aliran tersebut telah dimulai. Leninisme maupun Maoisme tidak merupakan ideologi yang sama. Pikiran Lenin adalah perluasan dari pikiran Marx pada zaman dan konteks sejarahnya. Demikian juga pikiran Mao adalah perluasan dari Marx dan Lenin pada kondisi dan kebutuhan lingkungannya.
Demikianlah maka kini sebagian kalangan mereka menetapkan Marxisme, Leninisme, Maoisme atau MLM sebagai ideologi yang memimpin dan membimbing revolusi proletar dunia atau gerakan internasionalisme revolusioner (GIR). Oleh sebab itu, dalam gerakan-gerakan kaum kiri di Indonesia, kita melihat Partai Rakyat Demokratik atau PRD misalnya. Meski Marxisme, Leninisme menjadi acuan ideologinya, juga menggalang kekuatan proletariat agrarian. Demikian sebaliknya, kelompok-kelompok kiri radikal yang bergerak melalui gerakan-gerakan sosial atau front-front yang dibentuknya menjadikan Marxisme, Maoisme sebagai acuan ideologinya, juga melakukan mobilisasi kekuatan di kalangan buruh dan rakyat miskin kota. Kedua bentuk gerakan itu juga mengkonsolidasi dan mengorganisir kekuatan-kekuatan di kalangan mahasiswa. Gagasan-gagasan radikal Marxis umumnya ditemukan di kalangan organisasi rakyat berbasis sektoral proletarial seperti buruh, tani, nelayan, kaum miskin kota. Beberapa varian anarkis dari kelompok ini berada di bawah tanah, hanya muncul dalam situasi kekacauan sosial dan mempunyai banyak jaringan gerakan kiri internasional. Ada juga dari kalangan radikal ini yang mempercayai metode politik parlementer, contohnya PRD. Dalam pandangan politiknya, prinsip-prinsip dasar yang membedakan anarko-sindikalisme dengan kelompok-kelompok anarkis lainnya adalah mereka anti negara, anti pemerintahan, dan anti partai, sebaliknya menekankan pada kolektivisme. Anarko-sindikalisme adalah cabang dari anarkisme yang mengkonsentrasikan diri pada pergerakan buruh. Dalam gerakan buruh, anarko-sindikalis berpegang pada prinsip 1. Soliditas pekerja, 2. Aksi langsung, dan yang ketiga, manajemen mandiri buruh. Karena pandangan politiknya demikian, kelompok-kelompok anarko-sindikalis seringkali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok anarkis lainnya dalam gerakan massa melawan negara dan pemerintah. Anarko-sindikalis percaya terhadap metode aksi langsung sebagai cara untuk membebaskan ketertindasan, bahwa negara kapitalis harus dirobohkan oleh sebentuk peperangan ekonomi yang revolusioner yang disebut dengan pemogokan umum, dan bahwa ekonomi harus ditata ulang dan didasarkan pada serikat industrial yang akan berada di bawah nasihat kelas pekerja. Semua masalah politik ditangani oleh Kongres Serikat Industrial, sementara masalah tempat kerja akan ditangani oleh komite pabrik yang dipilih oleh pekerja sendiri dan di bawah kendali langsung mereka. Organisasi anarko-sindikalis berbentuk adhokrasi. Organisasi terbentuk tidak ada struktur formal, tidak memberi ruang untuk menunjuk seseorang ketua pemimpin secara struktural, tetap dalam kelompok atau kolektivisme. Kelompok ini mengutamakan mekanisme koordinasi melalui saling penyesuaian diri, dorongan anggota organisasi sebagai bagian terpenting dari organisasi, struktur organik, pemusatan pelatihan fungsional dan kemitraan dengan kelompok lain, dinamis, kadang-kadang terpisah, lingkungan, pengalaman, dan seringkali terdapat sistem teknis secara otomatis. Anarko-sindikalis tidak menghendaki serikat-serikat buruh yang berada di bawah komando satu partai tertentu atau berada dalam koordinasi pemerintah, tetapi dalam bentuk sindikat yang bekerja secara ad hoc. Sebagai gerakan, anarko-sindikalis telah berkembang tidak hanya di kalangan buruh, namun juga meluas di kalangan seniman, aktivis kampus, kaum miskin kota. Kegiatan pengkaderannya dilakukan melalui kelompok-kelompok kecil berupa kursus politik yang diselenggarakan di berbagai tempat yang tidak ada kesan formalitas. Untuk kaum miskin kota, pengkaderannya bahkan banyak dilakukan di emper-emper pertokoan, kolong-kolong jembatan. Kursus politik seperti itu disebut tabing, semacam ligo dalam gerakan Ikhwanul Muslimin. Anarko-sindikalis memiliki jaringan internasional yang sangat luas dari Amerika, Eropa, Afrika, Timur Tengah, hingga Asia. Organisasi-organisasinya diantaranya AK-Fresh, Anarchist Black Cross, Anarchist Black Cross Federation, Food Not Bomb, Industrial Workers of the World People Global Action. Selain melalui perjuangan partai seperti PRD, kelompok kiri radikal juga bergerak melalui gerakan-gerakan sosial atau front-front.
Perjuangan rakyat misalnya merupakan kekuatan front yang menyatukan kekuatan di bawah kepemimpinan buruh dan tani. Dalam barisan ini terdapat diantaranya ada AGRA, GSBI, FPBJ, AKTI, FMN, LMND. Selanjutnya, aliran yang kedua dari varian ini adalah populisme kiri. Inti perjuangan sosial kalangan populis kiri adalah persamaan sosial dan ekonomi. Seperti wacana Marxis, isunya bukan hanya politik tetapi juga ekonomi. Wacana ini mentolerir partisipasi elit, khususnya dari kalangan elit kelas menengah progresif. Mereka menginginkan bentuk demokrasi partisipatoris, sementara strategi demokrasinya adalah dari bawah. Isi wacana demokratis Marxis terutama menyangkut kebijakan-kebijakan yang bersifat emansipatoris. Pada tingkat taktis, mereka berusaha menciptakan aliansi dengan kekuatan-kekuatan berjuasi demokratis. Sebagian menggunakan metode tradisional seperti populisme milenialistik dan model-model patronase tradisional. Wacana ini banyak ditemukan di kalangan aktivis SCO, aktivitas lingkungan, juga kalangan yang mengadvokasi revitalisasi politik komunitarianisme, seperti menganjurkan hak-hak adat, misalnya AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan gambaran bagaimana ideologi kiri itu yang berkaitan dengan dua yang utama dan kawinan-kawinannya, yaitu antara sosialisme komunis, tapi juga sebenarnya juga ada yang merujuk kepada demokratis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.